Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliani Sidika, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Perdagangan Internasional. Hukum Perdagangan Internasional merupakan mata kuliah yang diampu pada semester 6. Dan dalam Hukum Perdagangan Internasional ini akan dipelajari tentang pengertian, kemudian aspek hukum publik dan hukum privat dari hukum perdagangan internasional, sumber hukum perdagangan internasional, subjek hukum perdagangan internasional, kemudian prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional, sampai ke proses penyelesaian sengketa internasional. Sekaligus juga membahas dengan kasus-kasus yang terjadi terkait perdagangan internasional. Setiap sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memberikan materi pembelajaran yang didistribusikan melalui Google Classroom. Diharapkan mahasiswa sudah membaca sehingga memiliki gambaran tentang materi apa yang akan dibahas pada perkuliahan tersebut. Pada saat perkuliahan di kelas, saya masih menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi pembelajaran. Tetapi saya juga sambil menerapkan metode probing prompting kepada setiap individu mahasiswa. Itu saya lakukan untuk menjaga perhatian mahasiswa untuk selalu memperhatikan materi pembelajaran yang sedang dijelaskan. Kemudian itu juga untuk melihat kritisnya bagaimana mahasiswa tersebut berpikir dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang saya lempar. Pada proses pembelajaran juga, saya mempersilahkan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, sehingga dapat terjadi tanya jawab yang interaktif, baik itu dengan saya sendiri sebagai dosen maupun dengan antar mahasiswa yang lain. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum publik dan aspek hukum privat dari hukum perdagangan internasional, mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum perdagangan internasional, sumber dan subjek dari hukum perdagangan internasional, kemudian prinsip-prinsip perdagangan dalam hukum perdagangan internasional, serta aturan-aturan yang dibuat di dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT dan World Trade Organization atau WTO, kemudian mampu menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di WTO. Selain itu, juga mampu menjelaskan kasus-kasus perdagangan internasional dan blok-blok perdagangan regional. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional selama 1 semester, antara lain aspek hukum publik dan aspek hukum privat dari hukum perdagangan internasional, sejarah dan perkembangan hukum perdagangan internasional, sumber hukum perdagangan internasional, subjek hukum perdagangan internasional, prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional, aturan-aturan dalam GATT dan WTO, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di WTO, kemudian kasus-kasus dalam perdagangan internasional, dan blok-blok perdagangan regional. Untuk pustaka yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utama terdiri dari buku-buku yang digunakan sebagai referensi atau sumber selama mengampu mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Kemudian buku ajar yang didistribusikan baik itu secara cetak ataupun non-cetak. Untuk pustaka pendukung, digunakan media ajar melalui PowerPoint dan video-video pembelajaran. Bobot penilaian dalam Hukum Perdagangan Internasional terdiri dari presensi 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut disajikan cuplikan video pembelajaran di kelas Hukum Perdagangan Internasional. Selamat siang, Dedek. Baik kabarnya? Oke. Sekarang kita sudah masuk ke perkuliahan 12 ya. Dilihat di RPS sesuai materinya itu tentang mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Ya, itu yang akan kita bahas minggu ini ya. Capaiannya itu kita mampu memahami ya bagaimana mekanisme proses penyelesaian sengketa di WTO ya, khususnya Indonesia sebagai salah satu negara anggota di WTO ya. Jadi kita tahu prosesnya itu seperti apa gitu ya. Minggu sebelumnya kita
sudah bahas tentang organ-organ ya, organ-organ yang ada di WTO itu apa saja ya. Saya harap Anda tidak lupa ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan materi perkuliahan seperti biasa, saya akan cek presensi Anda di kelas ini. Alisa, Indah, ada sakit. Muhammad Rafli, dispute settlement in the WTO. Saya sudah berikan materinya, sudah dibaca semua? Sudah ya. Setidaknya Anda sudah ada gambaran ya, apa yang akan dibahas minggu ini ya. Ada yang masih ingat tidak perbedaan antara GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade dengan WTO, World Trade Organization? Coba, ada yang ingat? Ini memang sudah beberapa minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat perbedaan antara GATT dan WTO? Masih ingat? Salah satu perbedaannya di GATT itu tidak mengcover keamanan dan memprediksi sistem berbalik dengan yang ada di WTO. General Agreement. Agreement itu suatu apa? Perjanjian apa? Perjanjian internasional. Jadi GATT itu suatu perjanjian internasional. Kalau WTO dari namanya? Jadi suatu apa WTO? Jadi perbedaan yang paling mendasar antara GATT dan WTO? Organisasi internasional dan perjanjian internasional. Itu beda banget ya. Sudah disinggung ya. GATT itu kurangnya apa? Dia itu tidak memiliki apa tadi? Tidak mengcover bagaimana sistem penyelesaian sengketa itu ya. Sengketa perdagangan internasional antar negara itu tidak di-cover. Tapi di WTO di-cover, diatur bagaimana penyelesaian sengketa itu, dispute settlement ya. Diaturnya di DSU, betul. DSU siapa yang tahu DSU? Dispute Settlement Understanding. Jadi ya, tahapan-tahapan penyelesaian sengketa diatur di WTO itu ya, Anda lihat di Dispute Settlement Understanding ya. Nah, itu tahapan-tahapannya. Di situ di pasal 3.2 Dispute Settlement Understanding ya, mengatakan bahwa jadi yang namanya penyelesaian sengketa di WTO ini merupakan central element. Maksudnya unsur yang utama ya. Kenapa dikatakan utama? Karena memberikan security and predictability. Jadi memberikan keamanan dan prediktabilitas. Ya. Kenapa dikatakan keamanan dan kenapa dikatakan prediktabilitas? Prediktabilitas atau memprediksi, meramalkan. Jadi kita itu seolah-olah kayak gini, tahu apa langkahnya, bagaimana langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kita udah tahu gitu, apa yang harus dilalui. Pengaturan penyelesaian sengketa di WTO juga ya sebetulnya untuk menjamin kepatuhan terhadap agreements. Maksudnya perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam perjanjian WTO. Pengaturan tentang DSU ini ya untuk menjamin ya kepatuhan. Siapa yang harus patuh? Negara-negara apa? Negara-negara anggota WTO ya. Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO itu sifatnya quasi ya, quasi judicial. Ada yang pernah dengar quasi itu apa? Quasi. Semu lah. Semu, tahu semu? Abstrak enggak, jelas enggak gitu. Semu kelihatan enggak, tapi enggak kelihatan juga enggak gitu. Ibarat hitam enggak, putih enggak, abu-abu kan? Abu-abu itu lebih gelap enggak sih? Enggak juga. Lebih terang enggak sih? Enggak juga. Nah, quasi judicial maksudnya apa? Jadi penyelesaian sengketa di WTO itu bisa dikatakan quasi karena dari mekanismenya dikatakan seperti persidangan. Iya, tapi enggak juga. Ya. Jadi kalau melihat dari prosesnya ya, mulai dari bagaimana memberikan gugatan, memasukkan gugatan dan lain sebagainya ya. Nah, itu mirip-mirip persidangan ya, persidangan seperti biasa. Tapi sebetulnya bukan judicial, bukan persidangan
ya. Plus dilihat dari peran-peran yang ada di dalamnya. Jadi di dalam dispute settlement itu ya, di DSB itu ya, ada sosok yang memerankan seolah-olah perannya itu seperti hakim. Seperti hakim, dia memutus terus memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ya. Para pihak juga ya, pihak yang menggugat memberikan klaim-klaimnya apa. Terus tuntutannya apa. Begitu juga dengan para pihak yang digugat, klaimnya apa, pembelaannya apa. Nah, itu mirip-mirip persidangan ini, ya. Kelebihannya pertama, secure access. Secure access itu maksudnya apa? Mudah diakses oleh semua anggota WTO. Jadi begini, ya. Kita balik lagi ke sejarah, ya. Sejarah bagaimana banyak sekali praktik-praktik diskriminasi yang dilakukan oleh negara-negara yang ya boleh yang merasa berkuasa, yang perekonomiannya maju, ya, negara yang kaya, ya. Kan kalau masih ingat dulu sejarah itu, negara bisa nggak minta ganti rugi sama negara yang semena-mena seperti itu? Nggak bisa, susah, ya, susah. Makanya ini kok saya dirugikan tapi saya tidak bisa meminta ganti rugi. Kok orang lain diberi keenakan, saya dikasih kerugian. Yang lain diuntungkan, saya dikasih kerugian. Nah, ini ya, manapun ya bisa memanfaatkan haknya untuk apa? Ya, mengakses. Maksudnya begini, misalkan yang tadi ya, gini, di dalam negara anggota WTO itu ada negara berkembang, kan? Ada negara maju, ya. Jadi tidak melihat mau itu negara kecil, mau itu negara besar, selama negara tersebut betul dirugikan oleh negara lain, ya, dia bisa memberikan tuntutannya, dia bisa mengajukan gugatannya. Jadi terbuka, siapapun boleh. Ya, nggak ada namanya ancam-ancaman. Oh, negara kamu ini jangan sok, kok berani-beraninya ngegugat saya? Nggak ada bahasa kayak gitu. Ya, semua negara adalah sama, mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Ya. Yang kedua, detailed prosedur. Ya, detailed prosedur, maksudnya prosedurnya yang rinci, betul, detail, ya, detail. Jadi langkah apa nih? Kesatu langkahnya ngapain dulu? Apakah harus ketemu dulu? Ya, berunding berapa nih? Kalau ada 4 tahap ditempuh. Ada penyelesaian. Sudah dapat diselesaikan langkah awal. Itu bisa dilakukan di langkah kedua. Ya, betul. Konsil juga memiliki beberapa fungsi. Salah satunya fungsi sebagai Badan Penyelesaian Sengketa. Jadi ketika ada negara yang diberi sanksinya juga legowo, nerimo, yowi, saya salah, saya mau ganti rugi, misalkan gitu ya. Nah, udah selesai kan? Jadi tidak mungkin dibentuk suatu badan banding, benar. Jadi nggak mungkin ada AB. AB itu kan dibentuk ketika ada negara yang masih mau mengupayakan hukumnya, gitu ya. Sama semuanya ya, diinfokan ke DSB. Nah, ini main prosedurnya ya. Ada konsultasi ya, 60 hari, panel 9 bulan ya, dan seterusnya. Anda bisa lihat di layar ya. Sebelumnya saya akan putar dulu video ya. Ini video tentang pemaparan bagaimana sih proses konsultasi panel AB dan implementasi itu. Sampai sini bisa mengikuti dulu? Bisa? Ada yang mau ditanyain?
Mana dulu nih? Ini dulu apa itu dulu? Serah, bebas. Saya dulu aja. Oke. Misalkan tadi kan dijelasin terkait penyelesaian sengketa. Ya, Misalkan ada negara A dan juga negara B sedang bersengketa. ya, Akhirnya kan itu menjadi urusan bilateral antara keduanya. ya. Tapi kemudian ada negara di luar negara A dan B, contoh katakan negara C, ingin mengetahui terkait permasalahan sengketanya atau dalam tanda petik kepo mungkin. Kepo, Seperti apa? kepo sama sengketa orang gitu. Ya, Boleh apa enggak? Oke, ini ya. Ada satu negara yang sedang, bukan sedang. Negara A dirugikan. Berarti negara A yang menggugat, ya. Dia itu mau menggugat negara B. Berarti sengketanya antara A sama B. Ini di SB. Gitu kan. Ini tiba-tiba ada negara C. Pengen tahu kan sengketa ini? Lewat ya, memang dalam video tidak secara rinci. Kan prosesnya gini, ketika negara A itu mengalami kerugian, ya, dia harus menginfokan ke DSB. Nih saya bisa itu, ya, ikuti. Ada lagi? Nah, Sedikit nyambung sama pertanyaan. ya, Aku pernah dapat buku salah satu jurnal internasional terkait sanksi. Itu ada yang disebut embargo dan Ya. eksaminasi. Nah, ada ketika negara B menolak, ya, menolak tapi tidak secara terang-terangan kan, saya tidak akan melaksanakan, tidak mengulur tadi dengan alasannya mengulur. Ya udah saya akan laksanakan, tapi gini ditungguan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak kunjung dilaksanakan. Ini berbentuk, ya. Mau tanya, Bu, kan tadi Usman membahas kalau di SB itu kan bentuk panel yang Hah? Nah, gimana sih Bu cara membentuknya dan itu tuh apakah dituju oleh satu orang atau bagaimana? Oh, ya. Panel, ya. Ketika suatu negara, ketika negara A, ya, ada yang namanya konsensus. Konsensus itu panel akan terbentuk, ya. Panel akan terbentuk dengan syarat semua negara anggota WTO menyetujui bahwa panel tersebut akan dibentuk. Ngerti nggak? Jadi panel ini akan ada syaratnya semua negara. Contohnya anggota WTO itu ada 10 contohnya ya. Dari A, B, C, D, E sampai J gitu kan? F, G, H, I, J ya. Katakanlah ini negara-negara anggota WTO. Yang memohon siapa? Negara A. Negara A memohon pembentukan panel. Supaya ini terbentuk, ya, syaratnya adalah semua setuju. B, C, D sampai J setuju. Ya udah, kita buat panel. Maka panel tersebut akan dibentuk? Akan terbentuk? Terbentuk nggak? Terbentuk karena semua setuju. Kalau sampai negara J tidak setuju, panel tidak akan terbentuk. Jadi satu saja negara anggota tidak menyetujui, panel tidak akan terbentuk. Itu sistem konsensus. Dan sistem konsensus ini berlaku pada saat GATT. Kalau WTO negatif konsensus. Maksudnya negatif konsensus apa? Ini supaya tidak ada panel, syaratnya semua negara tidak setuju. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Tidak mungkin karena negara A menginginkan pembentukan panel. Ngerti semua? Ya, kan ini kalau konsensus itu panel akan terjadi syaratnya semua negara menyetujui. Satu saja tidak menyetujui, panel tidak akan terbentuk. Sekarang yang diatur di WTO negatif konsensus. Panel tidak akan terbentuk. Syaratnya semua tidak menyetujui. Satu saja yang menyetujui, maka panel dapat terbentuk. Itu aja kebalikannya. Kalau tadi satu saja yang tidak setuju, panel tidak akan terbentuk. Kalau negatif
konsensus, satu saja negara yang menyetujui pembentukan panel, maka panel dapat kedaulatan negara si B. Suatu negara tidak dapat mengintervensi negara lain. Ya. Sekeras apapun, seapapun diancamnya, ya nggak bisa. Bisa mengikuti sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Joshua? Itu kelompok udah dibuat. Ini bisa, silakan akses www.wto.org. Silakan akses di perangkatnya masing-masing. Ya. Terus supaya cepat ya, gunakan kolom search ya, cari negara, cari sengketa-sengketa, ya akses. Ada ya, udah. Nah, jadi nanti silahkan ya pilih kasus mana saja ya yang menurut Anda srek gitu ya, dan bebas mau itu yang tingkat panel ataupun mau sampai tingkat AB ya, bebas. Jadi dari sekarang dipilih-pilih kasusnya yang mana. Kerjaannya bagi-bagi. Yang 2 orang susun makalah, yang 2 orang bikin mind map. Mind map itu imajinasi Anda ya, kreasi Anda. Anda mau pakai ya mau bunga-bunga kayak terserah ya. Mau pakai robot-robotan ya, transformers gitu ya. Siapa-siapa terserah ya. Yang penting itu membantu Anda untuk mengingat proses penyelesaian sengketa antara negara yang bersangkutan. Misalkan pertama konsultasi tanggal berapa, di konsultasinya itu siapa yang meminta konsultasi, siapa yang diajak konsultasi. Nah, hasil dari konsultasi apa? Berhasil atau tidak? Kalau misalkan tidak, berarti kan ada jalurnya beda tuh. Beda. Kalau misalkan tidak berhasil berarti siapa yang meminta membuat panel ke DSB ya, pilih di situ sertakan mind mapnya. Itu yang 2 orang. Yang 2 lagi ya kerjaannya bikin pemaparannya masing-masing. Jadi silakan Anda buat video sendiri ya. Jadi paparkan, presentasikan tapi lewat video ya, lewat video. Tugasnya udah cukup jelas? Gampang ya? Oke. Kalau cukup ya, berarti kita jumpa minggu depan ya. Baik, kita jumpa minggu depan. Jangan lupa materinya selalu dibaca ya, selalu dibahas ya. Nanti kalau misalkan terkait tugasnya kurang jelas, boleh tanyain saya, boleh ya. Meskipun sebetulnya di dalam lembar kerja tugas juga sudah rinci ya di situ. Waktunya sudah saya sertakan, waktunya selama 2 minggu. Kalau gitu selamat siang dan selalu jaga kesehatan ya. Ya, sama-sama. Demikian cuplikan video pembelajaran yang saya ampu untuk mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.